untuk Oh, manusia. Allah menghendaki apa? Itulah yang diturunkan wahyu. Itu namanya wahyu. Wahyu adalah oh, kehendak Allah. oh, wahyu Itu itu kehendak intinya. Allah. Iya. Hmm. Isinya adalah kehendak Allah. Itu intinya. Bukan sesuatu yang disampaikan oleh Allah. Kehendak. Kehendak ya. Silakan. Jadi Iya. kalau tidak disampaikan itu wahyu gak? Yang kita dia sampaikan tidak nyampai. Kacau Oke, ini jadi orang. wahyu itu kehendak. Ngapain ketawa Pak? Aduh. Ngapain ketawa Pak? Iya. Kalau tidak disampaikan, gimana? Oke, jadi harus disampaikannya. Oke, intinya kan harus disampaikannya. Oke, jadi ya itu yang saya mau pertanyakan. Bapak jangan adu-adu Pak. Jadi oke, wahyu itu dalam bentuk apa Pak? Saya mau tahu. Bentuk apa wahyu itu? Wahyu itu bermacam-macam bentuk, ya. Yang jelasnya wahyu itu berbentuk oral. Pertama kali oral. Oral itu artinya lisan lah. Mungkin lebih tepatnya penggunaan kata itu lisan. Dari siapa Pak? Ucapan, Dari siapa ke siapa? ucapan. Oke, dari siapa ke siapa? Dari Allah melalui perantara malaikat Jibril, malaikat Jibril menyampaikan secara lisan kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi? Itu Oke, jadi ketika Umar mengucapkan ya kata-kata yang persis, hampir persis kepada wahyu Allah ya. Adakah Jibril sekali lagi ya mewahyukan kepada Nabi Muhammad ya? Nabi, inilah kata-kata dari yang diturunkan dari Allah sesungguhnya itu. Iya. Oh, gitu ya, Pak. Buktinya semuanya, gimana, Pak? Seluruhnya. Ya. Secara all bahasanya. Yang di dalam Al-Qur'an itu merupakan dari Allah kepada malaikat Jibril. Walaupun itu perkataan Umar yang Anda sebutkan tadi ya. Itu tetap Allah dulu. Sampai ke Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Jadi berputar begitu dia. Dari Allah dulu ya, tapi ngapain ya ucapannya itu dilakukan oleh Umar terlebih dahulu sebelum malaikat Jibril menyampaikan kepada nabinya. Itu haknya Allah. Kita tidak bisa membatasi. Kan dari tadi sudah saya katakan, haknya Allah. Oke, jadi kita tidak bisa membatasi Allah. Masa kita kalau begitu mau membatasi gimana itu? Oke, kalau begitu udahlah, tidakkah yang lain aja lah. Yang bentar, ini nggak Pak, bisa nih. Bentar Pak, malas saya. Cara berpikirnya itu bentar. apa? Terlalu malas advance, jadinya. saya tahu. Oke, jadi saya nggak malas Pak. Malah saya mengajar iya, Bapak berpikir. Saya yang malas ini dengarnya. Tidak. Ya karena Bapak tidak suka berpikir. Oke, Pak, begini ya Pak. Aduh. Jadi ya, Bapak jangan ganggu Pak. Oke, pertanyaan begini ya Pak. Ngapain terdapat redundant di sini? Terdapat redundantnya dalam bahasa Indonesia apa ya? Ngapain ya Allah itu harus mengulang kata-kata Umar itu? Mengabadikan. Iya. Ya, ngapain harus mengabadikan? Ngapain harus mengabadi? Ngapain harus diabadikan dan dijadikan hukum? Kalau Anda bertanya mengapa, jawabannya otomatis yang membikinnya. Siapa yang membikinnya? Ngapain harus dijadikan hukum? Tanyakan yang bersangkutan, tanyakan kepada Allah. Iya, ini jangan kepada saya. Oke. Kalau begitu ya Pak. Aduh, cara berpikir Bapak, cara berpikir saya advance Pak. Bapak, kalau begitu ya, tidakkah timbul syak wasangka di sini, timbul keraguan di sini bahwa ayat ini diplagiat dari Allah itu. Coba Bapak pikir. Cara pikir Bapak gimana? Udah jelas. Tidak jelas Pak, tidak jelas. Oke, karena begini ya. Sudah jelas. Bapak paham Pak, permasalahannya di mana? Permasalahannya oke. Ucapan itu terlebih dahulu dibuat oleh Umar. Terus Nabi Muhammad klaim ya itu dari wahyu Allah. Tidakkah kalian ini meragui bahwa Muhammad itu sebenarnya memplagiat kata-kata atau ucapan dari Umar itu sendiri? Tidakkah terdapat kemungkinan bahwa berlaku plagiat di sini, Pak? Tidak. Jadi dasarnya apa? Dasarnya di dalam surah Al-Baqarah ayat di dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab itu kan? Ya, kitab itu kan?
Al-Quran itu tidak diragukan kepada orang-orang yang bertakwa. Itu kan klaim kan? Oke, jadi oke. Itu kan pegangan kalian kan? Udahlah yang lain Itu aja kan lah. pegangan Itu kalian kan? Pak. iya Itu pegangan kalian. lah, pegangan Jadi saya. ada bukti lain lagi gak, Pak? Itu Satu, bisa aja klaim. Itu bisa aja klaim, Pak. Itu karena saya lihat di sini ya, Quran itu banyak ya errornya. Sorry ya, minta maaf ya. Saya minta maaf dulu ya. Banyak errornya. Jadi gimana ya dengan keadaan terlalu banyak errornya, Bapak masih lagi meyakini itu dari Tuhan? aduh, Dan gimana Bapak lagi? bisa yakin, ngapain Bapak bisa yakin? Oke, itu Tuhan Bapak itu tidak memplagiat dari Umar. Dalam Islam, sekali lagi, tidak ada keraguan tentang Al-Quran. Siapapun yang Anda tanya. Oke, dalilnya apa? Dalilnya itu kan. Oke, terus Iya, kan dukungan kepada sudah. dukungan kepada dalil itu apa? Dukungan kepada dalil itu apa, Pak? Ada bukti nggak, Pak? Kalau nggak, kita cuma main klaim aja. Kalau nggak, itu cuma main klaim aja. Ya, silakan Anda katakan klaim. Yang penting kami tidak ada ragu. Intinya, jadi oke, kalian tidak ragu tidak ada keraguan sedikit pun. Jangankan di ujung kuku, karena seujung rambut kalian saja kami tidak ragu. Iya, karena itu kalian datangnya harus, itu datangnya dari hati nurani, dari jiwa. Bukan hati nurani, karena kalian harus patuh kepada Quran itu aja. Karena kalian terpaksa mengimani itu. Modalnya cuma mengimani. Modalnya cuma mengimani, Pak. Hebat benar ini orang, langsung menjustis, langsung menyimpulkan. Bukan Pak, karena udah yang Bapak lain aja lah. Karena lain. Bapak dididik untuk karena Bapak dididik untuk mengimani aja, itu aja. Benar kan, Pak? Jadi nggak ada bukti ya, cuma klaim aja ya, Pak. Nah, cara pikir yang gimana ya? Ucapannya dari Umar, kemudian ucapan Umar itu dijadikan hukum. Kemudian secara kebetulannya kayak apa? Ucapan itu dikatakan wahyu dari Allah sendiri dan dijadikan hukum. Jadi kira-kira masuk akal nggak? Nggak masuk. Kemudian oke, dasarnya apa? Dasarnya berdasarkan ayat itu, kitab ini tiada keraguan, kitab itu tiada keraguan. Itu kan cuma klaim doang. Sedangkan kita bisa lihat ya, terdapat banyak errornya dalam kitab mereka itu. Ya Pak Syafi'i, kalau Bible dari Tuhan, ya pasti dari Tuhan lah. Terus gimana Pak Syafi'i? Coba buka mic dan ngomong. Coba perkataan Umar yang dijadikan hukum yang mana? Ya yang ditunjuk tadi itu. Coba jelaskan kepada saya, Pak. Ya yang ditunjuk tadi itu apa? Iya, makanya. Bentar. Oke, share screen. Kita share screen ya. Iya. Adiron. Ya, kiblat dijadikan hukum oleh Islam. Itu perkataan Umar juga. Makanya coba dijelaskan. Yang dimaksud hukum itu apa dulu? Hukum itu kan berarti kan segala sesuatu yang harus Anda patuhi. Itu hukum ya? Iya. Dan perintah. Dan perintah. Sekarang termasuk perintah. Al-Baqarah 125 itu perkataan siapa? Coba perkataannya Umar yang dijadikan hukum itu yang mana? Yaitu Anda harus sholat menghadap kepada makam Ibrahim. Yang itu yang mana? Al-Baqarah 125. Coba dijelaskan. Coba kasih dijelaskan. Hadisnya aja langsung, kasih hadisnya. Gue udah share kok. Oh, udah share. OTW. Pak keluar ya, mana share? Pak Domba aja. Share screen. Mana? Nggak ada di chat. Ayat hijab pun itu dari Umar, ayat hijab. Ini Umar bin kata, aku memiliki pemikiran yang aku ingin jika ia itu dikabulkan oleh Rabbku dalam tiga persoalan, maka ini dah. Iya, dibuka itu aja. Nah. Oke, OTW, sabar. Sabar OTW. Wah, belum tak share ini. Biasa.
Gak bisa share screen ya? Oh, sih bisa. Tenang, sabar aja. Ya, share screen. Nih. Naik lagi. Aku belum baca sih. Kok ada Shopee ini. Banyak sekali Shopee-nya. Ini dari sini kah? Halo? Ya, Baca bukain ya, aja, bacain aja, bacain. matannya ya, matan. Baca aja. Ini telah menceritakan kepada kami Amru bin Aun. Berkata telah menceritakan kepada kami, lapangan. Aku, Umar bin Al, aku memiliki pemikiran yang aku ingin jika itu dikabulkan oleh Robku dalam 3 persoalan. Maka aku sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasul, seandainya makam Ibrahim kita jadikan sebagai tempat sholat, lalu turunlah ayat, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Terus lanjut. Yang kedua, coba Pak Domba, coba gariskan, nanti ada yang ngeles. Gariskan aja itu yang makam Ibrahim. Garis Ya, kerja. Nanti ditanya lagi, oh ayat mana. Ya, oke. Yang kedua, tentang hijab. Aku lalu berkata, wahai Rasulullah, seandainya Tuhan perintahkan istri-istri Tuhan untuk berhijab, karena yang berkomunikasi dengan mereka ada orang yang salil dan juga ada yang fasir, suka berkhianat, maka turunlah ayat hijab. Dan yang ketiga, saat istri-istri beliau cemburu kepada beliau sehingga banyak yang membangkang, aku katakan kepada mereka, semoga bila beliau menceraikan kalian, Rabbnya akan menggantikannya dengan istri-istri yang lebih baik dari kalian. Maka turunlah ayat tentang masalah ini. Abu Abdullah berkata, telah menceritakan kepada Ibnu Abu Maryam, berkata telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Ayub, berkata telah menceritakan kepada Humaid, dia berkata aku mendengar Anas seperti hadis ini. Ya, hadis juga ini baca juga hadisnya. Wah, oleh bayaran ini. Sanad hadis. Amru bin bin Aus bin Al-Arab, susah sekali bacanya. Kalangan tua wafat tahun 22. Mana nih? Ya ini umat ini 4, 5, 6. Oh ini anunya ini garisan di atas ya. Iya. Ini kepada kami Abu siapa nih? Nomor 6, nomor 7, nomor 3. Ya, oke. Mana mau dibahas? Tadi sudah tentang apa namanya? Tentang ada apa tadi ada Rion? Duran. Istri-istri, Duran. tentang istri-istri. Terakhir kan tentang istri-istri tadi kan? Sudah toh? Ya. Ini literaturnya. Nah, ini sekarang. Nah, literaturnya ini, Pak. Hmm. Pengarangnya siapa ini, Pak? Yang mengarang literatur, Pak? Tuh, kok yang mengarang literatur? Ini Al-Qur'an, hadis. Mana Al-Qur'annya? Muslim. Ini Al-Baqarah. Mana enggak bisa hilang mana? Muslim. Wah, ini loh. Wahai, aduh, makanya dibaca, Bro. Capek gua giniin. Sahih Muslim. Mana yang ini dimaksud Sahih loh, Muslim? terjemahan Sahih Muslim. Astaga, ini loh. Baqarah 387. Nah, Bukhari. Bukhari lagi nih, Bukhari bukan Muslim. Bukhari nih. Buka lu. Yang mana, Pak? Yang mana, Pak? Ini kan Bukhari. Share screen aja deh. Bukhari 387. Kalau nggak percaya sama ini. Tuh. Mana mau dia share screen. Nih. Dibacain. Tertawa gimana sih? Kocar kacir, Pak. Ya, makanya disuruh garis dulu. Tunggu. Yang kocar kacir mana? Hadisnya kocar kacir. Apa pemahaman saya kocar kacir? Yang mengambil literasi ini adalah kocar kacir. Oh. Yang benar gimana? Kontennya gimana, Pak? Dalam agama. Sanad keilmuan. Ya. Seperti kitab-kitab yang kami baca, seperti karangannya Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki. Nah, itu ada pengarangnya. Seperti kitab Sahih Muslim.
Nah, Yang menuliskan kitab itu siapa? Apakah Imam Bukhari Sahih langsung? Sahih Bukhari. Ini Itu dari Sahih namanya Bukhari Sahih. loh ini. Ini Nah, dari Ini loh Sahih Pak, Bukhari. ini loh. Yang Periwayatnya, menuliskan periwayatnya Dan- Sahih Bukhari. Tunggu, Abu Landa diam dulu biar dia jelaskan dulu. Gak usah dipotong-potong. Oke. yang nulis literasi ini siapa? Sahih Bukhari Sanadnya lah. dari mana gitu loh. Keterangan Dari selebih kitab ini Sahih dapat Bukhari lah. Ini hadis Sahih Bukhari. Salah ini hadis. dari Bukhari. Iya. Lu kok Ngapain ketawa? tertawa? Bantah Nanti aja. malah saya tanya hadis, Iya. Pak. Anda masih kebingungan apa itu hadis. Nah, iya hadis itu ini namanya Ini- ada mukhtalaf hadis. Hadis itu adalah termasuk Hadis perbuatan riwayat Nabi. Bukhari. Sabda Hadis Nabi, riwayat kalau Bukhari. dikatakan hadis Bukhari. Ini dari itu kitab mana, nggak Pak? betul. Ini dari kitab Bukhari. Kok kita Bukhari? Dari kitab Bukhari, Pak. 387. Yang menulis kitab Bukhari siapa? nggak tahu apa. Ya, Nah, menurut nggak Bapak tahu siapa? kan? Lah, kan nggak tahu toh? Oh, jadi Ya, siapa, Bapak tidak Bapak? meyakini. Bapak tidak meyakini Bukhari ya? Kitab Bukhari ya, Pak? Jangan Kalau bilang Bapak udah tidak bertanya meyakini begitu, dulu. Jangan Jadi tidak kalau Bapak bertanya meyakini begitu, dulu. Lah, Bapak kalau bertanya jangan- begitu artinya udah tidak yakin ya, Pak? Webnya pun web Muslim pokok. Ini web Muslim, Quran, hadis. Nggak, bro, biar dia jelasin aja bro. Habis Bukhari seperti apa ini? Kita bingung juga nih sama orang ini. Silakan Pak. Hadis Ya, Bukhari itu gimana sedang- Pak? Hadis Bukhari. Yang menulis hadis Bukhari siapa? Duh, saya tanya nggak tahu Bapak jelaskan aja. Kami mau belajar. Anda nggak tahu. Iya nggak tahu. Jadi dari tadi yang kower ini hadis Bukhari ternyata tidak tahu Iya, apa itu terus- hadis Bukhari. Iya nggak tahu. Terus Bapak bisa jelaskan? Imam Bukhari itu adalah yang meriwayatkan sabda-sabda Nabi, kisah-kisah perbuatan Nabi itu Benar, adalah ini kan Imam udah diriwayatkan. Dari biar bro. Terus Pak. bukan hadis Bukhari. Makanya saya sering katakan tidak ada hadis Bukhari. Hadis itu apa? Definisi hadis apa dulu? Berita, news. Terus gimana? Ucapan, terus gimana? Sekarang saya nanya, Dari kata literasi ini pengarangnya siapa gitu loh. Bukan Bukhari ini. Siapa? Saya nanya Anda mengambil literasi ini dapat dari mana gitu loh. Ini dari web Pak. Sekarang Bapak gini buka deh, hadisnya sekarang aja. gini ya. Iya. Taruh, Mari. sekarang gini. Itu web Sekarang gini. toh. Anda daripada capek-capek muter-muter, Anda bersumpah demi nama Tuhan Anda bahwa hadis ini Anda tolak dengan iman Anda. Nah, silakan. main Nggak usah sumpah-sumpah. muter-muter. Saya sumpah Loh. gitu. Yang mau nyumpahin saya tidak percaya terhadap apa yang akan saya sumpahkan. Ya udah, Anda bilang bahwa Anda Aneh. cukup bilang bahwa hadis Bukhari Aneh. 387 Anda tolak dengan iman Anda. Satu, perkataan Sayyidina Umar, sahabat Rasulullah. Sekarang Jika- Anda cukup bilang, berani apa enggak Anda tolak hadis Bukhari 387. Kok main tantangan? Iya, Daripada karena Anda- Bapak Muter-muter. benar. Pak, saya kan nanya. Bapak mengambil literasi dari web ini. Pengarangnya siapa? Dari web gitu Muslim, loh. dari web Muslim, Pak. Bukan web Yakin kafir. dari- Gini loh Buktikan, Pak. buktikan Bapak web kafir. buka aja hadis Bukhari gitu sama nggak sama yang saya tampilkan ini gitu aja. Kalau tidak sama ini berarti web sampah. Kan selesai. Gitu. Berarti Iyalah, Anda mengambil literasi yang sampah. salah. Iya. Iya gitu ya. Iya. Ya besok saya buka. Loh, kok Sekarang aja, besok? Pak. Sekarang Iya. sekarang gini aja Pak, di web hadis di web yang Bapak percaya apa? Kitab Biasanya Sahih Bukhari, kitab Sahih Bukhari itu Enggak, ya. bukain lagi tuh. Semua dari Islam Ada nih tuh. gua ambil deh. Banyak bacot ini orang.
nggak mau menampilkan, jadi bingung. Buka lagi itu. Iya, Orang-orang bawah Islam tuh. semua ini yang gue tampilin semua. Ini dari webnya apa ini, Bro? Hmm. Tafsir Tafsir Quran. Al-Quran. Yang mana nih? Nih. 5 prinsip. Yang 153 berapa tadi? Tiga berapa? Mana Ya. kitab tafsirnya? Coba dibuka kitab tafsirnya itu. Ya, baca dari atas, Pak ya. Makanya Dapat dibuka umat dulu berkata, kitab tafsirnya. ya ini. Nah, ini baca, Mana Pak. kitab tafsirnya? Duh, belum tak buka dah. Astaga naga, lupa terus. Tak lepas tadi ya. Ntar. Sorry. Kitab tafsirnya dibuka, Pak. Iya, sorry. Tadi tak lepas, kirain masih tetap. Nah, lu. Dari atas. Tuh. Ucapan Ini Umar bin kitab. Khattab yang diabadikan dalam ayat Al-Quran. Lah, Bapak ngeles. Apa sih? Mungkin beda Islamnya kan. Hmm, Bapak bacalah. ya. Ini beda loh dengan kitab tafsir saya. Oh iya. Iya, kitab tafsir saya tulisannya enggak kayak gini. Biasanya Arab. Suruh dia tampilin. Iya, Bapak Punya Ya, dia. tampilin dulu, tampilin. Pak. Silakan tampilin. Bentangkan. Ya, kitab saya ada di lemari kok, Pak. Aduh. Jangan lari ya, Pak. Ya, Enggak coba mau lari. Ngapain mau coba. lari? Diambil sebentar lah, Pak. Nanti daripada Bapak dikatakan asumsi kan nggak enak. Kami punya ininya, tapi Bapak tidak terima ya yang benar gimana? Kasihan yang Ya, nonton nanti. kitab ini tafsir apa namanya ini dulu? Tafsir apa? Coba di atas tafsir apa? Kitab tafsir apa ini? Tafsir apa tadi yang Nah, Enggak, ya kan? suruh dia tampilin punya dia aja. Jangan dia Ya, ngeles tafsir terus. apa? Tampilin aja. Tampilin dalil Anda mana. Yang jelas beda, Pak. Ada tafsir Jalalain. Ada Enggak. tafsir. Iya, tafsir Anda mana? Ya, Ini tafsir kitab Tampilin. apa dulu gitu loh. jangan beda-beda, Ya, Pak. Tampilin, Pak. Tampilin punya Anda tampilin daripada Anda Nah. dari tadi cuma ngoceh doang. Yang Tampilin aja. tampilkan ini tafsir apa dulu gitu loh. Gini Tampilin Pak dulu, Safi, Pak Safi. Kalau Iya. Bapak mengatakan sesuatu salah, Bapak tunjukkan yang benar. Kalau Nah, Bapak ini kita sebentar dulu. Kalau Bapak mengatakan sesuatu salah tapi Bapak nggak bisa memberikan yang benar, itu namanya orang yang sedang mengigau. ngomong apa? Iya, jadi supaya Ini tafsir. Bapak aku dengar tidak mengigau, berikanlah datanya. Silakan, Pak. Lah, data Enggak berani dia. ini tafsir apa dulu gitu loh. Mau saya Ya, cari terserah. tafsir. Enggak, Pak. Mau tafsir apapun engkau buat dari langit ke berapapun silakan. ke 100 silahkan. Pokoknya kalau kami yang- salah di matamu, silahkan berikan datanya itu. Ya, sekarang Jangan suruh dia bilang gamparin Ustadz bahasa lama. Ini Suruh dia gamparin gimana? Ustadz bahasa lama. Kasih lihat tuh YouTube itu. Bahasa lama ngomong apa tentang ayat hijab. apa anunya? Ini Itu- tafsir apa dulu? Kok Anda bilang ini tafsir, kitab tafsir. Kitab tafsirnya mana? Yang bilang kitab tafsir siapa ya? Saya bilang itu dari artikel tafsir Quran. Oh, gitu ya. Berarti tadi saya Nah, salah. Sekarang Anda kasih tahu kepada kita nih, mana tafsir yang Anda pegang. Ada di lemari, Pak. Kok Ya, dari diambil tadi lah. di mari? Lemari Anda emang adanya di mana? Ya. Adanya di Papua lemari Anda. Nah, Di atas. udah berapa menit kok? Ada di Alasan atas aja, bro. loteng kata Pak Adani. Setahun nggak bisa diambil. Oh, kali bahasa lama nggak bisa diputar videonya. Karena dia suka take down itu. Kayak tanpa ragi dulu. Tapi ini kan bukan live ini. Kurekam nanti nggak bisa ku live-kan juga. Ya udah jangan kalau nggak bisa diputar jangan. Suruh dia nonton Oh. aja dah kalau gitu. Capek Oke. sama orang model cuman ngeles ini ngeles sono capek. Kayak itu gue males dengerin nih.
Anda yang sok tahu, Pak. Ini kau lama-lama juga klaim manusia kuluk-kuluk kau. Kalau Anda yang saya sok so gini, tahu, Udah ketemu belum mana kitabnya? kitab Anda? belajar Kitab di Anda mana? Google. Udah ketemu apa belum? Ini udah lebih Kitab. 5 menit nih. Nggak apa-apa, Ada di- tunggu aja. Tak, saya tunggu 20 menit, Pak. Loh. Saya orang yang sabar, kok. Lemarinya di saya mana? Yang penting para penonton itu terpuaskan. Pas lihat kitab saya ya, Pak. Iya, iyalah, ditunggulah, Pak. Saya kan sabar nunggu. Kitab tafsir apa dulu, Pak? Yang mau diambil, Pak? Terserah. Lo kok terserah? Ya iya, kau mau pakai jurus apapun bebas di sini. Tadi kan tentang hadis, tentang hadis Bukhari. 367, berapa tadi? 367? Salah, bukan 67. Berapa tadi? Ya berapa yang Anda yang nampilin kok? Tahu di mana tadi? Ada. Coba tak buka lagi dah. Wih, hadis berapa tadi? Wah, ada yang bantu. Belanda. Hadis berapa tadi? Ya. 3 Bukhari berapa tadi? Ya kalau Indonesia itu sekali. 387. 387, 387. Oh, 387, Pak. Monggo, Pak. Ini, Pak. Ini hadisnya Umar bin Khattab. Nah, ini. 387, Kalau Pak. versinya Indonesia itu. Kalau tafsirnya terserah Bapak pakai tafsir apa lah. Bro, coba buka yang 387 itu. Buka. Ya, buka. Dia sambil nunggu ya. Iya. Nanti mengeles lagi nanti. Coba lihat Arabnya itu. Ya nanti Arabnya ini, Pak, bahasa. ya nanti kita apa? Coba matching aja. Aduh, otoritas. Kok lemarinya di Jakarta ya? Tak apa-apa. Ya, semoga nggak ketemu. Kalau ketemu kan nanti ketahuan. Tapi kalau 387 itu versinya Indonesia. Kalau versi Arab, Penomborannya berbeda itu. ya kita lihat aja. Iya. Kita kan mau membentangkan. Iya. Nah, mungkin ada yang mau nyanyi sambil nunggu. Kok nyanyi ya? Oh, udah jam 12. Mampus. Gol. Jangan-jangan kitabnya udah dicuri orang. Oh, enggak, dipinjamin temennya. Ya, dipinjamin temannya. Sampai sekarang nggak ketemu Lupa. lagi nih. Nggak ketemu lagi. Lupa. Udah senyap. Nah, kemarin sore dikasih pinjam. Ada temannya pinjam. Lemari. Jangan-jangan lemarinya terkunci. Pak Dani mana? Udah cabut Pak Dani? Enggak lah. Ya udah Hah? left. Udah left. Udah left. Jangan-jangan lemarinya terkunci, Bro. Sampai sekarang senyap. Oh iya. Saya kalau Udah ketemu belum kuncinya? Kalau terkunci ya maklumlah dulu lah. Ya udah, domba sama Al Bulanda mainkan. Mainkan apa? Aku main game bro. Main bola. Ya, Mainkan lu, apa sih? lu berdua PS. mainkan lah. Aku lagi main Nggak PS ada. ini. Ya, Ahi.
Berarti ada tiga ya, perkataannya ya Umar bin Khattab di Al-Quran ya. Tentang Banyak. nikah, tentang hijab, dan tentang tadi kan ada Anggur pun, tiga Kiblat. kiblat. anggur pun dari dia. Oh, berarti 4. Ya. Wah, Ya. Pak. Terus sih. Ya, tutup muka pun dari dia itu. Tutup muka. Ya makanya aku Iya, tutup iya. muka ini, aku tutup muka ini kayak gini. Nih, lihat ini, aku tutup muka ini. Ya, sudah ditampilin tafsir mana? Mananya Safi ini? Dari tadi kutunggu si Safi ini kok nggak ada. Ya, lemarinya kunci mungkin. Kayaknya kita bernyanyi. Ku Makanya. bernyanyi. Jangan, Asik. malam ini udah Tuh, tidur itu sekarang. pakai sorbet tuh lah. Pakai Bro serbet. Syafi'i. Hmm. Lemarinya Serbetnya. masih di situ. Bro Syafi'i masih oke? Serbet meja makan apa serbet dapur? Bro, kalian nggak risau ya? Apa-apa Nah. terjadi pada Bro Syafi'i? Udah senyap itu. Iya, masih nyari bro, bukunya banyak bro. Iya. Takutnya apa yang berlaku. Nah, daripada kita tanya dia, kau bertanya lah. Bro Syafi'i, are you still okay? Apa dia udah Oke. jantungan dia? Bro masih selamat di sana, bro? Bro Syafi'i masih selamat di sana? Kok cari satu kitabnya ambil masa berapa menit ya? Ahi. Anta di mana? Syafi'i, Bro Syafi'i, Anta di mana? Antana lulinyala yuken hongsun sin sao ling song wei. Nahnu masih menunggu. Anta di mana? Nah, apa nah? Nahnu, kami. Nahnu. Anta. Anta di mana, bro? Anta. Ana dan teman-teman Ana masih di sini. Bro Syafi'i. Indonesia tanah air beta pusaka pusaka abadi dan jaya. Asik. Indonesia sejak dulu kala tetap puja bangsa. Hai, di sana tempat lahir beta. Asum, lanjutkan. Dibuai dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua. Sampaian akhir menutup mata. Wah, tertutup dah mata. Udah lama kali dia. Nyanyinya pala sekali. Iya, kalau ada duitnya merdu kali nanti. Oh, biar merdu. Indonesia tanah air Itu kenapa gue jadi mulas ya dengernya? Nah, memang kami sengaja itu. Soalnya Kalian nyanyi sekarang. Oh, Charles Lausai. Lausai. Tuh Syafi'i datang tuh. Abu Nathan yang masuk, Abu Nathan. Apa ini ceritanya? Ceritanya Syafi ini katanya data-data kita semua salah. Jadi kita tunggu dia cari data. Katanya lagi ambil buku ke pondok pesantren. Gala di lemari. Lemari mana ya? Lemari pesantren mungkin. Ya, jangan nanti dia pergi ke lemari kampus lagi. Iya. Udah tinggal Ini udah satpam. malam. Iya.
Udah keluar, udah keluar. Ada lagi. Oh, udah dibuka Mantap, dia mantap. rumahnya, udah buka dia kameranya itu. Mantap, bro. Inilah yang kita tunggu. Wah, Oh, ganteng ya. Tapi nggak mau tahu lah mukanya. Bukunya aja. Face-nya ada yang betul ya. iya, oh, udah ditunjukkan. Ki Udah enggak ditunjukkan. Safi. Ada yang betul Ah, ya Safi. banyak bukunya ya. Nampak nggak? Tak bisa baca bahasa Arab. Nggak nampak tuh. Baca baik. Apa nih? Syara apa? Nggak nampak sih. Syara apa? Nggak jelas. Syara apa? Dah. Surat Al-Atta. Coba suruh dia bacain dan terjemahin. Iya, At-Tarim, bacain. surat At-Tarim itu. Surat At-Tarim. Terus Cak ya, Safi. ini Arab gundul, tapi surat Baca At-Tarim. baik. Ya dibilang itu surat At-Tarim. Oke, terus. Lah. Oke, surat At-Tarim. Demai tete. Bacalah Safi, baca. Itu halaman berapa? Halaman berapa itu? 200 berapa itu? Sakit mata. 338 ya atau 337 atau 338 itu. Bisa baca. Oke, terus nggak nampak sih kok. Kenapa nggak dibaca sama Safi? Safi bisa baca apa enggak? Takutnya nggak bisa baca dia. Bisa lah simpan kitab kok nggak bisa, pasti bisa lah. Siapa tahu punya abahnya. Saya nggak bisa baca, Bang. Udah. Saya nggak bisa baca, udah. Ya dibaca, ditunjukkan tapi tak dibaca. Dia lemah. Percuma, Bang. Saya nggak bisa baca. Lah terus nunjukkan apa? Itu ditunjukkan yang pertama itu surat Tarim, surat At-Tarim. Anda kan minta menunjukkan kitab saya, ya saya tunjuk. Surat At-Tarim ya, oke, surat At-Tarim. Kemudian halaman berapa? 337 ya. 330. Nah, terus yang kamu bantah apa? Tunjukkan itu Nah, aja. Intinya gini. Iya. Di dalam surat At-Tarim itu ada perkataan Sayyidina Umar begitu. Nggak jelas sih. Dalam artian itu bukan Allah itu mengutip, bukan meniru-niru perkataan Sayyidina Umar. Atau seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 125 ya, tentang kiblat. Jika di situ, jika Tuhanku mengabulkan. Nah, Allah mengabulkan keinginan Sayyidina Umar bahwasanya maqama Ibrahim dijadikan kiblat. Itu saja. Allah mengabulkan toh. Makanya Allah berfirman. Nah, di situ sudah nggak ada masalah. Ngapain Karena ya itu Allah? adalah Ngapain Allah mengabulkannya? Mengabulkan permintaan. Oke. Duran. Sekarang perkataan Umar itu dijadikan hukum atau tidak di dalam Islam? Dijadikan hukum atau tidak di dalam Islam? Kalau dijadikan hukum kenapa? Kalau tidak dijadikan hukum kenapa? Tadi Anda yang bilang tidak dijadikan hukum. Lalu kenapa sekarang Anda bertanya kalau dijadikan kenapa, kalau tidak dijadikan kenapa? Sekarang Anda tahu bilang saya tidak bicara apa-apa. Lah, tadi saya nanya, itu ada rekamannya ya. Saya tidak mengatakan tidak dijadikan hukum. Di mana perkataan Sayyidina Umar itu yang dijadikan hukum? Ketika Umar meminta untuk sholat kepada makam Ibrahim, itu bukan dijadikan hukum.
Nah, itu coba itu kan saya minta tadi. Coba dijelaskan. Anda tidak jelaskan. Anda mau bertanya atau Yang tidak saya mau bertanya? menjelaskan Kan siapa? Yang tidak menjelaskan siapa? Kan saya sudah kasih penjelasan. Hadisnya saya Mana-mana sudah penjelasan. kasih. Hadisnya Iya. saya udah kasih. Ya. Udah dibacain juga kan di dalam hadis itu dikatakan apa? Tiga keinginan Umar dipenuhi. Satu, Tidak. makam Ibrahim. Tiga keinginan Oh, Umar dipenuhi oleh Rabku. iya. Dipenuhi siapa itu? Dipenuhi Rabku. Rab itu siapa? Sesembahan. Nah, sekarang makam Ibrahim dipenuhi, ayat hijab Ya. dipenuhi, Iya. At-Tahrim 5 juga dipenuhi. Itu hukum atau bukan di dalam Islam? Yang dimaksud hukum dalam Islam itu apa dulu? Sekarang Anda jelaskan kepada saya hukum di dalam Islam itu apa? Lah, saya nanya, Mas. Saya kan nggak tahu. Hukum di dalam Islam berarti segala sesuatunya harus Anda ikuti. Yang Saya dijadikan sekarang ikutan. kasih penjelasan ya. Sekarang saya jelasin Iya. tentang hukum dalam Islam. Hukum dalam Islam itu berarti segala sesuatunya harus Anda ikuti. Itulah hukum di dalam Islam. Nah, hukum dalam Islam. Hukum dalam Islam itu datangnya dari mana? Datangnya dari Jibril. Betul? Kok dari Ya. Artinya sumber ya Pak? Sumber ya Pak? Ya Quran hadis lah Pak. Quran dan Sunnah. Terus gimana? Al-Quran, Sunnah, as-Sunnah. Terus? Ijma dan kias. Terus gimana Pak? Udah itu Pak. hukum Islam. Gak usah pertanyakan hal yang sekarang, sepele-sepele Pak. Sekarang gini deh. Sekarang gini ya. Ayat hijab ya. Kita bicara ayat hijab dulu deh. Satu-satu. Ayat hijab itu turun karena siapa? Karena Allah atau karena Umar? Jika dikabulkan, Allah maha mendengar, Allah maha tahu dalam sifatnya. Jadi Allah tahu keinginan Umar. Selagi Siapa yang memulai? Siapa yang memulai? Umar yang memulai atau Allah yang memulai? Umar itu baik, maka Allah akan mengabulkan. Jangankan keinginan Umar. Berarti itu kehendak daripada Umar dong. Seperti itu keinginan kita. daripada Umar dong. Benar seperti kita, jika nanti saudara sudah beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, maka keinginan saudara juga akan dikabulkan oleh Allah. Jangankan Sayyidina Umar sudah merupakan sahabat Nabi. Keinginan kita Anda dikabulkan enggak? Keinginan Anda dikabulkan oleh Allah? Dikabulkan. Keinginan Anda dikabulkan oleh Allah? Iya, dikabulkan oleh Allah. Oke. Mana ayat yang gara-gara keinginan Anda turun? Ayat? Yang gara-gara keinginan Anda nih, akhirnya Allah menurunkan ayat itu. Mana ayatnya? Saya menginginkan saya punya anak. Saya berdoa, saya meminta. Iya. Ayatnya ada nggak di dalam Quran? Banyak. Iya. Termasuk mana ayat yang gara-gara keinginan Anda itu ayat turun? Sebentar. Ya. Ayat itu turun berarti gara-gara keinginan Anda ya. Berarti Anda hidup di zaman Muhammad. Begitu kan? Oh, pertanyaannya seperti itu. Iya, kan saya bertanya seperti itu. Mana ayat yang turun gara-gara keinginan Anda? Kan saya bertanya seperti itu. Saya ya. Nah. Benar pertanyaannya seperti itu. Iya dong. Mana ayat yang turun gara-gara keinginan Anda? Kira-kira pertanyaannya benar. Loh, saya kan bertanya nih.
Iya. Kata saya Kan tadi Anda bilang kan jangan keinginan-keinginan kita itu dikabulkan, bener kan? akan dikabulkan. Iya. Keinginan-keinginan kita, keinginan-keinginan Anda dikabulkan nih oleh Allah, bener kan? Ya, pasti Nah, dikabulkan oleh Allah. sekarang saya mau tanya nih, ada gak keinginan Anda yang dikabulkan lalu diturunkan ayat gara-gara keinginan Anda sesuai dengan Umar? Tidak harus seperti itu. Tetapi Tidak harus turun Umar, ayat. tetapi hanya Umar yang keinginannya diturunkan ayat karena keinginan Umar. Oh ya? Benar gitu. Apakah saudara sudah membaca kesemuanya ayat Al-Quran? Loh, saya bilang ada ayat yang diturunkan karena keinginan Umar. Benar seperti itu, hanya keinginan Umar. Bukan hanya keinginan Umar. Bukan ya? Tetapi ada ayat yang turun gara-gara keinginan Umar. Ingat loh ya, bukan semua ayat, tetapi ada ayat yang turun karena keinginan Umar. Contohnya apa? Maka Al-Baqarah 125. asbabun keinginan nuzulnya Umar. itu diturunkan ayat itu ketika Sayyidina Umar itu berkata kepada Rasulullah, kan, jika dikabulkan oleh Tuhanku, begitu kan hadis. Nah, maka keinginan Sayyidina Umar itu maqam Ibrahim dijadikan kiblat, maka turunlah ayat itu. Iya. Kalau Umar tidak berkeinginan, apakah ayat itu akan turun? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Ya itu. Iya, Karena wallahu alam kan. Kalau Umar tidak berkeinginan, ayat itu apakah akan turun? Wallahu alam. Nah, sekarang saya tidak bisa apakah kalau Umar tidak menginginkan ayat hijab turun, apakah ayat hijab itu akan turun? Anda pasti bilang wallahu alam juga kan? Pertanyaannya gimana? Kalau seandainya Umar tadi kan, seandainya begitu. Iya. Kalau Umar tidak menginginkan ayat hijab turun nih, Umar tidak menginginkan ayat hijab turun, apakah ayat hijab itu akan turun? Seandainya begitu. Loh, pertanyaannya gimana? Seandainya kok. Kalau seandainya Anda bilang seandainya itu kan, apa? Oke. Kan gitu. Saya bilang ayat hijab turun gara-gara Umar. Anda kan menyangkal, benar nggak? Menyangkal? Ayat hijab turun gara-gara keinginan Umar. Itu benar atau tidak? Itu bukan karena Umar. Karena Kalau keinginan bukan karena Umar itu adalah baik dan tidak akan menyalahi, dan itu malah bagus. Karena dalam Islam itu ada hukum menutup aurat. Ya kan gitu. Keinginan Umar mana hukum menutup aurat sebelum Umar menginginkannya? Nanti saya carikan ayatnya. Nggak bakal Anda ketemu. Jangan bilang nanti. Karena menutup aurat itu karena Umar. Oh ya? Tidak akan bakalan ketemu gitu? Nggak bakal ketemu Anda. Yakin? Yakin. Pinter. 2 jempol. Iya, yakin. Iya. Coba dibuka hadis Bukhari 143. Di situ jelas. Mana hadis Bukhari? Ya. Hadis Bukhari 143 ya. Nah, sekarang yang dipermasalahkan apa? Langsung ke pokok intinya. Nggak usah motor-motor dulu pertanyaannya. Loh, tenang dulu, santai. Anda kan tadi bilang perkataan Umar, bahwa itu bukan perkataan Umar. Saya bilang ayat hijab karena keinginan Umar. Bukan perkataan. Anda ngeles. Bukan perkataan. Saya bilang ayat hijab turun karena keinginan Umar.
Betul. Bukan Anda kan perkataan Umar, menyangkal. toh. Bukan perkataan Perkataan Umar, Umar toh. dong. Perkataan Umar dong. Masa Keinginan Umar dong. keinginan apa perkataan? Kelihatan nggak screen? Umar menginginkan lalu dia berkata kepada Muhammad. Mm-mm. Setelah dia berkata Terus? kepada Muhammad, tetapi Muhammad mencuekin. Dicuekin dulu nih sama Muhammad pertama-tama nih ayat hijab. Oh iya? Akhirnya Kok Umar tahu? terus menerus ya, akhirnya Umar terus menerus Itu meminta pada ayat zaman hijab Nabi turun. Muhammad. Iya. Ya, Kok tahu iya, dicoikin? baca dong hadisnya. Coikinnya gimana Tuh, coba? baca dong. Bisa Nah ya, dicontohkan enggak? Coikinnya gimana? Kan Anda udah tahu. nih, namun Nabi tidak melakukannya. Berarti kan dicuekin permintaan Umar pertama-tama tuh. Hmm. Hadisnya dibaca dong. Lah, iya Kelihatan nggak share screen-nya? Share screen-nya Iya. kelihatan nggak? Nggak usah gemeteran, hadisnya dibaca dong. Hadis Bukhari 143. 143. Atau Gemeteran. kecil. Kelihatan Kecil nggak kali screen-nya? ya. Screen-nya Ya, kelihatan nggak? saya kasih yang lebih gede deh tulisannya. Bukhari Nggak kelihatan 143. blog Anda. Ah, kau itu. Si. Aku lagi perlu ada perlu tadi. 143 ya, 143. Hmm. 143. Oke, OTW. Ngapain ya? Nggak Ini kelihatan ya. yang tulisannya lebih gede aja, yang tulisannya lebih gede. Tafsir Q. Ya, Tafsir K. Duh. Sudah, sabar. Ini yang hadis.id. Tulisannya Ini lebih besar. gede. Ini besar kok. Ini kecil ini. Hmm. Ini kecil. Ya, itu agak kecil. Oh, yang besar. Yang tulisannya ada gede. Ai. Bacakan sekali ya, bro. Guys. Kalau yang baca, aku yang baca. Si Erben Nih, aja, gue baca deh, gue baca. Erben. Gue baca nih. Umar pernah berkata kepada Nabi, hijabilah istri-istri Tuan. Namun Nabi tidak melakukannya. Itu pertama kali tuh. Lalu pada suatu malam waktu Isya, Sauda binti Zam'ah, istri Nabi, keluar buat buang hajat. Lalu Umar berseru kepadanya, sungguh kami telah mengenalmu wahai Sauda. Umar ucapkan demikian karena sangat antusias agar ayat hijab diturunkan. Maka diturunkanlah ayat hijab. Itu hadisnya bicara seperti itu. Apa hadis ini bohong? Atau Syafi'i yang benar nih? Tapi ilah bener. Gimana? Ya, Syafi'i yang benar atau hadis yang bohong nih? Gimana hadisnya coba dibaca. Pak Domba, gariskan itu. Nggak lihat ya. Nggak dibaca loh, Pak. Sama-sama baca. Mana tadi? Ini. Nabi SAW ya Umar berkata ya. Nabi SAW mana? Namun Nabi SAW tidak melakukannya. Dicuekin. Oke. Lalu pada suatu malam waktu Isya sesudah binti Zam'ah istri Nabi SAW keluar untuk buang hajat dan sesudah dan Saudah adalah seorang wanita yang berpostur tinggi. Umar lalu berseru kepadanya, sungguh kami telah mengenal wahai Saudah. Umar ucapkan demikian karena sangat antusias agar ayat hijab diturunkan. Maka Allah kemudian menurunkan ayat hijab telah menceritakan kepada kami sekali. Itulah. Gimana Pak? Terus gimana, Pak? Ya, tadi kan Iya, dicuekin, gimana? Pak. Nggak ikut ya. Iya. Loh, tadi kan Anda ini dikatakan sebenarnya Anda ini bisa punya dalil untuk mematahkan atau enggak? Mematahkan. Iya, Anda lo yang bilang loh. Saya kan bilang nih. Kita semua bilang nih bahwa ayat hijab itu turun gara-gara keinginan Umar.
betul apa salah? Tadi Pak Safi enggak menyangkal, tapi nggak punya ayatnya, nanti tak cari. Keinginan Umar. Hmm. Yakin keinginan Umar. Ya ini tak. Yakin? Iya, enggak kita biarinnya yakin sesuai dengan hadis. Yakin kita. Jika Anda itu meyakini, berarti Anda sudah percaya dengan Al-Quran. Loh, Gua saya nggak percaya, Pak. percaya. Saya nggak Percayalah. percaya. Ya percaya Percaya ya? ada gitu. Percaya karena ada. Benar Kalau ya Kak sudah- Coba? Halo, Pak. Sudah Gak ada percaya hubungannya, ya, Pak. Pak, gak ada hubungannya, Pak. Gak ada hubungannya. Bapak mau lari-lari lagi. Gak ada Iya. hubungannya. Sekarang Pak, gini. tunggu. Ya, sekarang gini. Kalau katakan Bapak percaya Pak, Quran itu ada. Ada. Dalamnya gimana? Iya, ada, bukan percaya bener apa enggaknya. Oh, Kalau Bapak itu. tanya saya, iya, ada. Hadis Kalau ada, enggak percaya. Kalau Percaya bener. tidak Wah, percaya, tanda tanya, Pak. Kalau percaya Bapak benar tanyakan, tidak. enggak percaya saya kalau kebenaran ada dalam Quran dan hadis. Makanya kita buktikan di sini. Ngapain mau dibahas kalau nggak percaya? Oh, jadi Kita- jadi Anda kita nggak percaya nunjukin, hadis Pak. ini. Anda nggak percaya dong hadis ini dong. Sekiranya nanti kalau saya menjelaskan, apakah Anda akan Ah. percaya bahwasanya Berarti- Al-Quran itu benar? Berarti Jelaskan dulu, Pak. hadis ini Anda nggak percaya dong. Aduh, gantian dong ngomongnya dong. Loh, Anda kan nanya nih, apakah saya percaya atau enggak? Saya bilang saya nggak percaya. Tetapi hadisnya mengatakan demikian. Ya, Anda Ya. tidak percaya. Loh, saya nggak percaya. Orang saya bukan Nggak percaya. Muslim kok. Saya bukan orang Islam kok. Itu bukan Terus soalnya. saya mau bilang apa kalau Anda sudah nggak percaya dengan hadis ini, Anda menampilkan literasi ini, terus gimana saya cara membuatnya? Untuk Lah, menunjukkan sekarang kehendak. Anda kan disuruh tuh surah Muhammad ayat 7. Tolonglah Allah dan Rasul. Wah, itu 47. Ya, surah Muhammad ayat 7 itu Anda Nah. disuruh menolong Allah dan Rasul. Nah, Oh ya? sekarang tugas Anda untuk menolong Allah dan Rasul nih. Nah, Supaya kita tidak salah persepsi. Nah, oke. Sekarang saya Ya. tanya, percaya Allah minta pertolongan dengan Nabi Muhammad? Anda percaya? Surah 47 ayat 7 dikatakan apa buat Islam? Lah iya. Anda percaya enggak Ya. Allah minta pertolongan? Surah 47 ayat 7 berarti Anda tidak mau menolong agama Allah. Berarti bukan menolong Allah. Di tafsir, tanda dalam kurung itu ada tulisan agama. Sebenarnya kan Allah dan Rasul. Benar apa tidak? Mana tafsirnya itu? 47. Kok mana tafsirnya? Nah, iya. Anda bilang ada di tafsir. Tafsirnya mana kok di tafsir? Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Gimana ya, Pak? Itu ya. Iya. Jika menolong, Jika kamu menolong Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. nah iya benar itu. Anda Ya. percaya? Sekarang buktikan dong kalau Anda terus menolong Allah. Masa Anda nggak mau menolong Allah? Saya yang harus minta tolong kepada Allah, bukan saya yang akan menolong Loh. Allah. Berarti ayat itu salah. Saya tidak akan Tadi mengatakan. Benar. Tadi ayatnya dibacakan benar. Sekarang, Pak Domba, tunjuk aja ayatnya. Ya. aku nggak tahu di mana ayatnya. 477. Surat 477. Ayat 7. Ngeles lagi. Ya, memang capek lah kalau ngeles. Ngeles mana? Enggak kan ini dia suka kabur sini kabur sono. Kita ikutin aja dulu ya kan. Ya, Surah Berapa ayat? 47 ayat 7. 47. Surah 47 ayat 7. Mau dibahas Madinah. perkataan Umar. Ya. Nah sekarang Iya. pergi ke lompat ke Nah. pertolongan. Ya, karena kan kamu nggak mau bantu Allah itu. Iya, karena kan kamu nggak mau Nggak bantu mau bantu Allah, nggak mau neraka. menolong Allah untuk menjelaskan. Nah, itu. Terus nanti mau lompat kemana? Loh, ada Itu yang juga, lompat-lompat Pak. kok. Pak. Ya,
kami itu minta penjelasan tentang Nah. itu tadi. Nah, Ini dalilnya ada, Bapak harus iya. nolong kami. Kamu Nolong Allah, Bapak harus kok nolong kami? Allah. Ini dalilnya. Ada Gitu ya? perintah Bapak-bapak harus nolong Allah untuk nerangin ke kami gitu loh. Nah, Macam terus mana nih Anda Bapak? percaya enggak dengan surat Masalah Itu percaya, bukan soalnya. masalah percaya apa tidak, Bapak tolong Allah itu Nah, untuk untuk apa kalian menjelaskan. berdakwah? Nah, Iya. menjelaskan Jadi kenapa? orang berdakwah buat apa? Orang yang Nah, nggak Jadi, tahu, orang yang nggak percaya aja, jadi ntar berdakwah. surah 47 ini tidak Anda imani dong. Kalau Anda nggak mau menolong Allah, nggak mau menolong menjelaskan. Itu ya. Ya, iya dong. Anda percaya dengan ayat ini percaya. Loh, itu kan Itu ayat bukan buat soalnya. Anda. Nah, Ayat itu kan buat Anda, bukan buat kami dong. Nah Bapak iya. berdakwah Saya di sini harus berdakwah. Iya. Siapa tahu ada Silakan yang Anda jadi jelaskan. mualaf. mu'alaf. Sekarang saya harus menolong. Terus dengan adanya ayat ini Anda percaya. Anda harus menolong siapa? Enggak, itu ayat itu Anda kan. Nah, Iya. Gini, Anda Pak, harus kamu ikut. menolong siapa dulu nih? Yes, Anda harus Bapak menolong ngomong siapa? sama- Menolong siapa? Anda harus menolong siapa sesuai dengan ayat itu? Bapak baca ayatnya deh. Iya, sesuai ayat surah 47 ayat 7 Anda harus menolong siapa? Halo. Bapak dakwah itu untuk apa Bapak dakwah? Iya. Ustadz Surah dakwah itu apa? 47 Surah 47 ayat 7 itu Anda harus menolong siapa? Halo. Halo. udah kabur ya. Di mana dia ya? Masih di sini lagi. Saya bikin kopi. Ayat ini nggak berlaku buat Anda. Pak Syafi'i. Di mana Pak Syafi'i? Rumah yang ringan-ringan aja pikir coba. Allah alam jawaban. Kan sih. Tolong menjelaskan. Pak Syafi'i? Masih selamat lagi? Ngeri yo bahasa Malaysian ya. Masih selamat. Artinya apa itu bahasa Indonesianya selamat itu? Ah, are you Masih okay? adakah Are you gitu? okay? Oh. Ya gitu. Oh. Ya takutnya kan apa Bawa BB gombel. dia pingsan kah? Mungkin dia pingsan kah atau apa kah? Lagi kejang-kejang kali. Nggak ada lah kejang-kejang. Kalau nggak kuat bilang Pak, angkat tangan, ganti topik. Karena literatur belum dapat kan enak. Bukan menyerah lo ya karena nggak ada literatur maka belum ada. Iya. Nggak apa-apa. Kelihatannya memang nggak bisa diskusi sih. Cuma bolak-balik aja sih. Iya, Jadi niatnya gini cuma mau teman-teman. ngeledek. Niatnya cuma Jadi mau gini, ngeledek. Ya niatnya cuma ngeledek doang buat apa? Jadi Buang kalau waktu. dikatakan kalian percaya, lo percaya ada. Masa ada hal yang ada saya nggak percaya ada kan repot. Tetapi dalam tulisan gini ada benar tulisannya kayak gini. Tulisannya benar bro. Wahai orang-orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya dia akan menolongmu dan meneguhkan hidup. Benar ada ini ya. Apa kita Halo, bro. mengimani ini? Oh nggak mengimani. Bro Syafi'i. Gitu beda bro. Kalau percaya adanya ada. Bro, Atau lagi di toilet suruh ya? Di toilet. Iya, atau buka surah 61 ayat 4. Oh, 61 ayat 61. Aduh, ini aja nggak bisa jawab nanti 61 lagi gimana? 61 61 ayat 14. 61 ayat 14. nih Oh, 14 nih ya. Sama persis. Wahai orang-orang yang beriman,
jadilah kamu penolong-penolong Allah. Nah, Sebagaimana udah di situ. Isa putra Maryam telah Udah di situ berkata. cukup penolong-penolong. Ya. Sampai Anda nggak mau jadi penolong. Halo. Dia belajar Quran dan hadis untuk dirinya sendiri. Nggak mau menolong menjelaskan gitu. Halo. Bro. Ahi. Kayaknya sudah Anta nggak di mana? tahu. Anta di Pak mana? Pak Safi'i, mun tak bisa ngocak. Oh, leku baik, seminggu boleh lagi. Oke. Satu minggu lagi. Nggak apa-apa. Kami nggak memframing aneh-aneh. Ya. Jika Bapak belum ada literaturnya, ya sudah. Ganti topik bisa, Ganti gak apa-apa. topik. Iya. Santai dong. Santai, Pak. Mumpung ada kopi. Jos. Los. Ya. Mau Mau rewel. dangdut kah? Mau nyanyi kah? Lebih baik sakit gigi ini. Aduh. Biar tak mengapa. Rela aku relakan. Bro, udah jam 12 malam, bro. Tetangga nanti komplain. Loh, senang bro kalau lagu dangdut, bro. Tetangga komplain jam 12 udah. Gimana? Masalahnya fales. Oh, Pak Syafi is back. Enggak. Suara Pak aku Syafi, enak loh. Pak Syafi kan harus Pak Syafi kan wajib beriman kepada ayat Quran kan? Surat Muhammad dulu, ini mau melompat kemana lagi nih? Ya sama aja intinya. Oke, enggak apa-apa, balik back to tadi. 477 itu. Tunggu. Jadi ayat ini, Pak, menerangkan ke Bapak bahwa Bapak harus menolong Allah untuk menjelaskan ayat-ayat Allah dan hadisnya. Bukan harus, wajib. Wajib, Pak. Maksudnya itu aja. Lah Bapak nggak mau bantu ya sudah. Nah, itu. Udah kesimpulannya, Pak. Bukan kesimpulan itu, udah remak. Nah, itu kan kesimpulan Anda, Pak, kayak gitu, Pak. Benih. Sekarang gini, kami minta penjelasan Bapak tentang itu tadi, Umar tadi. Ya toh. Bapak harus menjelaskan. Karena apa? Karena Allah memerintahkan penolong-penolong kamu harus menjadi penolong Allah. Pak, saya dibantah. Lalu ketika Anda membantah, saya harus menjawab apa lagi? Bapak menjelaskan gitu. apa? Ya, dia udah dibantah. Tadi saya dibantah? Masalahnya Anda tidak membantah. Anda cuma nanya, oh gitu. Anda percaya, oh gitu. Anda percaya, oh gitu. Anda percaya enggak? Enggak percaya. Ngapain saya jelaskan? Duh, astagfirullahaladzim. Ini ayatnya, Pak. Anda membantahnya apa sih? Sakit gigi itu perkataan Umar. ini. Perkataan Umar bukan. Itu bukan. Ini bukan. Lah, Anda membantah seperti itu. Enggak ada bantahan, enggak ada penjelasan. Aneh ya, Pak ya. Kok aneh? Dibilang Quran itu, Pak. Anda ini sebenarnya mengimani surah 47 ayat 7 apa enggak sih? Pak, di dalam Al-Quran itu bukan perkataan Umar, akan tetapi sudah firman Allah. Lalu hadis salah. Hadis bilang itu karena keinginan Umar. Ya itu Anda, Pak, yang mengatakan. Loh, Ustadz Basalama juga kok mengatakan hal yang sama. YouTube-nya udah saya share itu. Apa bahasa lama. Firman Ustadz Allah Firanda, dalam surat Al-Baqarah ayat 125, Pak. Itu bukan perkataan Umar lagi. Oh gitu. Lebih baik sakit. Siapa yang memulai perkataan itu? Umar atau Allah? Kan saya tanya seperti itu. Asbabun nuzulnya, ya Pak ya. Menurut asbabun nuzulnya, Sayyidina Umar itu mempunyai keinginan. Iya. Jika dikabulkan oleh Allah, maqam Ibrahim dijadikan kiblat. Akhirnya dikabulkan apa enggak? Keinginan Sayyidina Umar, dan itu yang jelas bernilai baik.
Ya, menurut Allah. Kan gitu Ketik- logikanya. ya. Ketika dikabulkan, siapa yang mulai dulu? Allah dulu atau Umar dulu? Kan saya bertanya seperti itu. Penjelasan saya bisa dimengerti enggak, Pak? Saya mengerti, Anda bilang kan Umar memohon nih. Jika dikabulkan. Umar Lalu kan memohon. dikabulkan nih, ya kan? Lalu kan Nah, dikabulkan. Nah, kan saya kan selalu berbicara siapa yang memulai lebih dahulu? yang memulai Apakah apa? Umar? Apakah Umar atau memang inisiatif dari Allah? Oke, beginilah Pak. Nabi Muhammad itu mendengar dari siapa dulu? Dari Jibril dulu atau dari Umar dulu? Itu. Menurut Bapak, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui siapa, Pak? Ya, kami kan cerita tentang ayat itu. Kami cerita Terus tentang yang ayat itu ada di kan. dalam Al-Quran ayat Enggak, itu, apakah enggak, seperti enggak. itu? Persis apa Oke, yang jadi dibicarakan hukum Sayyidina itu Umar. didengari oleh Persis. Muhammad melalui Umar dulu ataupun Jibril dulu. Mana satu, Pak? Apakah persis, Pak, perkataan Sayyidina Umar dengan isi dalam Al-Quran, Apakah Pak? hukumnya persis? Apakah hukumnya persis? Hukum yang mana lagi, Perkataan, Pak? oke, perkataan bisa berbeda, tapi hukumnya, kontennya, adakah kontennya sama, Pak? Apakah idenya sama? Itu. Maksudnya gimana, Pak? Diperjelas, Pak. Masa sih nggak ngerti? Ya, jelaskanlah. Capek sih. Gini ya. Iya, Umar, gimana? Umar mau ayat hijab turun. Lalu turunlah ayat hijab. Lalu yang memulai siapa? Begitu. Umar. Iya, yang memulai siapa? Umar atau Allah? Keinginan Umar itu ada sebuah keinginan yang memang mendapat izin dari Allah. Ada keinginan Iya. yang itu Siapa yang memulai? Siapa yang memulai? Umar atau Allah? Aduh, gimana mau jelasin Keinginan gimana lagi? itu, ya. Keinginan itu siapa yang memulai? Apakah Umar atau Allah? Dari hadis yang Bapak baca gimana, Pak? Mm-mm. Itu Dari sudah hadis jelas. yang saya baca, Umar dulu. Inisiatif Nah, dari iya. Umar. Umar dulu. Lalu karena keinginan Umar itu Ya. dikabulkan, direstui oleh Allah, maka turunlah ayat itu menurut riwayat Asbabun Nuzul. Ya. Ketika Anda membenarkan, membenarkan inisiatif dari Umar, berarti ayat itu turun karena Umar dong, bukan karena Allah dong. Umar. Ayat itu Keinginan turun karena keinginan Umar. Benar kan? Ya, keinginannya Lah, Umar kenapa? itu baik. Karena baik. Ya kalau keinginannya Umar untuk merampok mungkin tidak dikabulkan oleh Allah, Pak. Oke. Itu Karena perbuatan keinginan Umar, ayat itu turun, benar? Menurut asbabun nuzulnya ya seperti itu. Kenapa Anda dari tadi muter-muter? Kan emang itu yang tadi saya tekankan. Terus sekarang Bapak sudah percaya? Lah enggak terus. Akhirnya Terus, apa? Akhirnya Anda terpojok sendiri kan? Kok terpojok? Karena terpojoknya gimana? Keinginan Umar, maka ayat itu turun. Loh, Anda Menurut dari tadi ngeles kok. Bukan karena Umar, bukan karena Umar. Lah. Loh. Menurut menurut Anda bagaimana? Menurut asbabun nuzul, Pak, yang diriwayatkan dalam hadis Bukhari, kitab Bukhari, ya. Ayat sekarang itu menurut Anda apakah bertentangan dengan asbabun nuzulnya? Aduh, belum selesai jawab kok.
Nah, iya Silakan. ini. Loh, Saya mau jawab malah. Anda bilangnya menurut asbabun nuzul, menurut kitab hadis. Lah, sekarang saya lebih mau lebih terperinci, spesifik. Silakan ngomong dulu. Apakah menurut Anda asbabun nuzul itu benar atau salah? Sudah, Pak. Udah. Sudah. Di dalam kitab tafsir saya yang saya baca. No. Saya cuma nanya, apakah menurut Anda asbabun nuzul dan hadis itu salah atau benar? Menurut Cukup saya. Anda bilang, iya. Saya menurut Pak, kitab yang saya baca gitu loh. Enggak, saya mau menurut Mungkin saya Anda. mengatakan menurut saya itu benar. Kenapa? Karena saya belajar Pak dulu Pak. Oke. Gitu dong. Sekarang menurut Anda, setelah Anda mempelajari kitab-kitab Menurut asbabun nuzul dan saya, lainnya, setelah saya mempelajari asbabun nuzulnya dalam kitab tafsir Sawi itu ya seperti itu adanya. nah, lalu kenapa Terus Anda tadi ngeles? Loh, kok ngeles? Loh, tadi Anda bilang bukan perkataan Umar, bukan keinginan Umar. Dibelintir terus Pak. Oh, jadi sekarang Anda setuju dong dengan saya bahwa itu karena keinginan Umar dong ayat itu turun? Jadi tadi saya jawab. Gini, Pak Syafi'i, tadi Bapak Syafi'i Ya nggak udah. percaya bahwa Pak. tentang ayat ijab itu Gini aja, Pak. bukan hanya dari Coba Umar. Rekamannya Iya. diputar coba. Silakan diputar, silakan. Orang udah ketahuan kok tipikal-tipikal kayak Anda. Oh ya? Muter. Iya dong. Makanya tadi saya muter ngeles. dua jempol buat Abang. Akhirnya apa? Akhirnya ke pojok sendiri kan? Ke pojok? Ya Pak Ke Syafi'i pojok begini ya. sendiri kan? Ya. Kok Pak ke Syafi'i pojok, begini Pak? ya. Begini ya. Iya. Misalnya ya. Iya. Misalnya sekarang saya buta huruf ya. Saya mau apa? Pak Syafi'i bantu saya untuk menulis surat ya. Jadi saya mengucapkan sesuatu. Mungkin tata bahasanya apa ya? Salah. Mungkin gramatikalnya salah. Terus Bapak menulis surat itu menurut keinginan saya. Jadi itu ya. Konten dalam surat itu adakah itu apa ya? Idenya berasal dari saya atau berasal dari Bapak? Kira-kira ngerti nggak Bapak?